Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Saya harap anak-anak tentu baik-baik saja dan selalu sehat, selalu bahagia. Bertemu lagi dengan Pak Anwari dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya harap anak-anak nanti bisa fokus untuk mengikuti pelajaran ini. Kali ini kita akan belajar tentang sujud dan pengertian sujud. Harapannya nanti anak-anak bisa mengerti apa arti sujud dan macam-macamnya sujud. Anak-anak tentu mengerti dan tentu pernah melakukan sujud, bukan? Apa itu sujud? Sujud adalah kita lakukan saat kita waktu sholat 5 waktu. Misalnya seperti itu. Dalam sholat 5 waktu kita ada jumlahnya 17 rakaat. Setiap rakaat kita lakukan sujud 2 kali. Jadi sehari semalam dalam sholat 5 waktu itu ada 34 kali sujud. Itu sebelum sunat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya. Tentu akan lebih banyak lagi. Tetapi anak-anak, yang kita bahas hari ini itu bukan sujud yang ada dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita bahas tentang sujud. Apa itu sujud? Sujud adalah suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud artinya kita lebih rendah daripada Allah. Kita merasa kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud kita akan lebih tenang karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sekarang kita bahas tentang macam-macamnya sujud. Yang pertama ada sujud syukur. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu. Kapan sujud sahwi itu dan apa sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa saat melaksanakan sholat. Lupa dalam hal apa? Misalnya lupa pada gerakan sholat atau rukun sholat. Ada lagi lupa tentang rukun sholat dan jumlah rakaat sholat. Atau juga lupa saat membaca doa kunut dalam sholat subuh yang biasa melakukannya. Jadi kita lakukan sujud sahwi. Kapan itu dilakukan? Setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Oke anak-anak, sujud yang kedua adalah sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga terhindar dari bahaya. Contohnya saat kita mendapat nikmat, kita mendapatkan sesuatu yang kita impikan, kita idam-idamkan, kita harapkan. Maka dari itu kita wajib bersyukur. Alhamdulillah dan juga sujud syukur. Misalnya lagi dapat prestasi dari sekolah maupun di luar sekolah, kita harus bersyukur. Contohnya yang berikutnya tentang terhindar dari bahaya. Kita misalnya terhindar dari kecelakaan tapi masih selamat, masih hidup. Atau terjadi bencana, kita selamat. Atau sekarang yang terjadi tentang virus corona, kita alhamdulillah tidak terinfeksi dan tertular, jadi bisa selamat. Jadi selain lisan alhamdulillah, kita juga dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Oke anak-anak yang luar biasa, sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Apa itu sajadah? Di mana saja? Misalnya ada di surat As-Sajadah ayat 15. Ada juga di surat Al-A'raf ayat 206. Ada juga di surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan banyak lagi contohnya hilangnya. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di Al-Qur'annya masing-masing. Saya yakin anak-anak punya Al-Qur'an di rumah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan pelajaran tadi. Kita belajar tentang pengertian sujud dan macam-macamnya sujud. Oke, untuk lebih jelasnya Pak Anwar kasih pertanyaan. Coba sebutkan satu, apa pengertiannya sujud? Yang kedua, sebutkan macam-macamnya sujud. Yang ketiga, sebutkan sebab-sebab dilakukannya sujud. Oke anak-anak, tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya.
Dari Bapak Anwari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.